Sharing gimana share? Karena Mbak Yo, ini pertemuan Sherly dengan Ibu Retno. Yang pertama Sherly ingat di kantor Ibu waktu itu. Dan belum banyak hal-hal yang sifatnya di balik layar yang terbuka. Kalau hari ini Sherly justru ngelihat ya Ibu Retno sebagai Ibu Retno. Karena banyak hal-hal yang akhirnya terbuka. Nah, pertanyaan Sherly adalah tadi Mbak Yo sudah bilang juga ternyata dari daerah. Sherly yakin ada banyak sekali yang menonton ini boleh jadi merasa relate dengan semua yang Ibu sampaikan tadi, bahwa berasal dari daerah, Sherly juga berasal dari daerah. Sherly yakin Aceh. Dan dalam hal ini Sherly boleh meng-highlight sedikit Bu, juga lulus awalnya di UGM, kemudian pindah ke Paramadina mengambil jurusan hubungan internasional. Tapi kan Bu, untuk di hubungan internasional berada pada peak of career, menteri luar negeri 2 periode, dan ketika menjabat juga berprestasi seperti yang tadi kita dengar, ini kan cuma best of the bestnya Bu. Ada nggak Bu trik khusus untuk generasi kami, selain bekerja keras, yang kira-kira bisa kami tiru Bu di zaman sekarang? Pekerjaan saya itu pressure-nya tinggi sekali. Pressure yang sangat tinggi. Ciki mungkin suka dengar dari eyangnya bagaimana pressure itu setiap hari ada, dan kebetulan pada saat 10 tahun kemarin itu bisa dikatakan bahwa kayaknya kita hidup dari satu krisis ke krisis lain. Ada COVID-19, ada perang di Ukraina, ada perang di Gaza. Belum lagi kita harus mengevakuasi, tadi disebutkan evakuasi WNI kita dari Ukraina, evakuasi WNI kita dari Afghanistan. Jadi dari wilayah-wilayah konflik yang semuanya itu harus dihitung dengan matang per detik, per menit, pergerakannya seperti apa. Dan pada saat evakuasi teman-teman, misalnya kayak di Afghanistan ya, itu semua pergerakan yang ada di lapangan di Kabul sampai titik WNI kita masuk ke pesawat dan mereka sudah keluar dari wilayah konflik itu, saya tidak pernah tidur. Lobby politik atau diplomasi terberat yang bikin Ibu paling stres? Salah satunya adalah masalah evakuasi warga negara. Yang untuk Afghanistan, WNI kita sudah sampai di bandara, pesawat sudah mendarat dan hanya dikasih waktu 30 menit. Harus habis itu keluar. Pintu bandara tidak bisa dibuka. Itu mereka bilang, Ibu kami sudah di bandara, kami nggak bisa masuk. Saya tanya waktu itu yang jaga adalah teman-teman dari NATO kan. Saya bilang yang ada di depan pintu gerbang itu pasukan dari negara mana. Disebut, Bu ini pasukannya dari negara ini. Oke, saya kontak sama Menteri Luar Negerinya. Jadi saya teks dia, saya bilang urgent, I need to talk. Dia balas gini, Retno, saya lagi meeting sama presiden saya. Saya bilang, please keluar sebentar. I need to talk, it's very urgent. Akhirnya dia keluar dari ruang pertemuan itu. Dan saya bilang, tolong bilang sama pasukanmu yang ada di Kabul, yang saat ini berada di depan pintu gerbang bandara, bukalah pintu untuk WNI-ku. Pesawatku sudah ada di situ. Karena berteman ya, makanya salah satu moral story-nya adalah bertemanlah dengan baik. Karena at the end, pada saat kita sulit, teman itulah yang akan membantu kita. Andai kata saya tidak punya hubungan baik dengan dia, gak mungkin itu dibuka. Pertanyaannya, bagaimana resep kita bisa berteman dan menjaga hubungan yang baik, Bu? Berteman jangan basa-basi. Karena ada kan yang berteman pada saat kita butuh, terus udah berteman kelihatannya baik gitu, habis itu blep, nggak ada. Atau kita berteman pada saat dia menjabat. Kalau dia udah nggak menjabat, di WA nggak ngebales. Kalau buat aku berteman itu investasi yang harus dirawat terus. Pada saat dia susah, pada saat dia senang, terutama pada saat dia susah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.